Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyil karim Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, hadirin jamaah rahimakumullah. Tiada henti-hentinya kita senantiasa menyampaikan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang telah memberikan contoh dan teladan di dalam kehidupan ini, contoh dan teladan dalam melaksanakan syariat dan ajaran Islam, sehingga posisi beliau disebutkan di dalam Al-Quran sebagai uswatun hasanah, yakni pemberi teladan dan contoh yang baik. Hadirin jamaah rahimakumullah, malam ini sudah memasuki tanggal 10 Rabiul Awal 1443 Hijriah, bulan yang bertepatan dengan dilahirkan dan diwafatkannya Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka hadirin jamaah sekalian, pada malam hari ini tidak saya lanjutkan dulu yang 10 poin tentang kepribadian seorang muslim ya. Tapi hari ini atau malam ini akan lebih kita membicarakan tentang bagaimana kita sebagai seorang muslim diharuskan untuk memiliki rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ditanya setiap umat Islam apakah cinta kepada Nabi, jawabannya sudah dapat dipastikan bahwa kita sebagai umat Islam pasti mencintai kepada Nabi kita. Dan ada satu konsekuensi ya, kalau kita melupakan atau mengabaikan terhadap cinta kepada Nabi itu. Ayat yang menjelaskan kita bisa lihat surat At-Taubah, surat yang ke-9 ayat yang ke-24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun tahsawna kasadaha wa masakinu taradawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasuli wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasikin. Dalam surat At-Taubah, surat yang ke-9 ayat yang ke-24 ini Allah menjelaskan, katakanlah, Qul in kana aba'ukum, jika bapak-bapak kalian, wa abna'ukum, anak-anak kalian,
wa ikhwanukum, saudara-saudara kalian, wa azwajukum, istri-istri kalian, wa ashiratukum, dan kaum keluarga kalian, wa amwalun iktaraftumuha, dan harta kekayaan yang kamu usahakan, wa tijaratun tahsauna kasadaha, perniagaan yang kamu khawatir rugi, wa masakinu taradawunaha, dan tempat tinggal yang kamu cintai, ahabba ilaikum minallahi wa rasuli wa jihadin fi sabilih, adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya, dan dari berjihad di jalannya. Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Kata Allah, tunggulah sampai Allah akan memberikan atau mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Jadi dalam ayat ini kita diberikan satu gambaran tentang bagaimana rasa cinta kita gitu. Dan semua yang disebutkan tadi itu adalah bentuk-bentuk cinta kita. Sebagai orang yang normal, ya, pasti cinta kepada orang tua, cinta kepada anak, cinta kepada saudara, cinta kepada istri, cinta kepada harta yang kita miliki, ya, cinta kepada perniagaan, usaha, pekerjaan yang kita geluti, sampai kepada cinta kepada tempat tinggal yang kita diami. Kan wajar itu, manusia memiliki rasa cinta terhadap itu semua. Nah, tapi di sini Allah menyatakan kalau itu semua bentuk-bentuk cinta tadi, ya, ternyata lebih kamu cintai ketimbang cinta kita kepada siapa? Allah, Rasul, dan jihad fisabilillah, dan jihad di jalannya. Maka kata Allah, tunggulah keputusan yang akan aku berikan. Itu semacam ancaman yang Allah berikan, semacam ancaman yang keras, ya. Kalau semua cinta tadi itu melebihi cinta kita kepada Rasul, maka dengan ayat ini sudah dapat dipastikan bahwa seorang muslim itu wajib cinta kepada Rasul, cinta kepada Nabi. Dalam beberapa ayat lain, manusia juga diberikan cinta terhadap segala macam bentuk materi keduniaan, ya. Diberikan rasa senang, ya. Misalkan dalam surat Ali Imran ayat 14. Dalam Ali Imran ayat 14, di situ Allah menjelaskan bahwa manusia diberikan rasa cinta kepada anak, kepada istri, kepada kerabat, kepada harta benda terdiri dari emas dan perak, kepada kuda. Berarti kalau sekarang mah kuda itu alat transportasi. Diberikan rasa cinta kepada peternakan, diberikan rasa cinta terhadap pertanian, ya.
Nah, ini bentuk-bentuk cinta dari seorang manusia kepada semua hal tadi sebetulnya bersifat duniawi. Kalau manusia cinta terhadap itu semua, sebetulnya normal manusia itu, wajar. Bagaimana jadinya kalau seorang manusia tidak mencintai terhadap yang disebutkan tadi? Ya, tidak ada larangan, tidak ada, artinya tidak dilarang gitu memiliki rasa cinta terhadap itu semua. Dan bahkan kalau boleh dikatakan itulah memang fitrahnya manusia. Diberikan rasa indah. Zuyyina linnasi hubbus syahawat dalam Ali Imran surat yang ketiga ayat 14 itu. Jadi diberikan rasa cinta oleh manusia terhadap apa? Minan nisa wal banin wal qanatiril muqantara minad dhahab wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'am wal hars. Ya. Jadi terhadap pasangan hidup, terhadap al-banin itu anak keturunan, wal qanatiril muqantara harta benda perhiasan, minad dhahab wal fiddah terdiri dari emas dan perak, wal khailil musawwamah kuda atau alat transportasi, wal an'am peternakan, wal hars pertanian. Jadi fitrahnya memang seperti itu. Manusia memiliki rasa cinta. Kalau tidak ada rasa cinta seperti itu, berarti manusia itu tidak normal. Tidak normal kalau tidak memiliki rasa cinta terhadap itu semua. Nah, tapi Allah di sini mewanti-wanti, jangan sampai cinta terhadap hal-hal yang disebutkan tadi itu melebihi terhadap cinta kita kepada Rasul. Dan ini hal yang sangat penting dalam kita memahami makna cinta di dalam kehidupan itu. Bagaimana kalau dibandingkan dengan cinta kepada diri kita sendiri? Itu juga tidak dibenarkan. Ya. Jadi cinta kepada Rasul itu harus melebihi cinta kepada diri sendiri. Ya. Bahkan dalam satu kesempatan sahabat Umar, ya, beliau menyampaikan, wahai Rasulullah, sungguh aku cintai dari segala sesuatu. Jadi Umar menyampaikan ketika berjalan dengan Rasulullah, aku mencintai diriku sendiri, ya, melebihi cinta kepada yang lainnya. Tetapi beliau menempatkan cinta kepada dirinya itu melebihi terhadap cinta kepada Rasul. Jadi kalau lengkap kalimatnya gini, engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu, ya, kecuali terhadap diriku sendiri. Umar menyampaikan seperti itu. Jadi Nabi Muhammad itu ditempatkan oleh Umar bin Khattab, cinta kepada Nabi Muhammad melebihi segala cinta yang disebutkan tadi, kecuali terhadap dirinya sendiri gitu. Maka Nabi menyampaikan, la walladzi nafsi biyadihi hatta akuna ahabba ilaik min nafsik. Maka kata beliau Nabi Muhammad, tidak, demi yang jiwaku berada di tangannya. Nah, artinya apa? Kalau terjadi seperti itu, maka engkau wahai Umar, imanmu belum sempurna.
Tetapi aku harus lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Nah, jadi Nabi Muhammad menekankan kalau yang seperti itu maka imannya masih belum sempurna. Kalau Nabi dicintai melebihi yang lain tetapi ditempatkan lebih rendah dari cinta diri terhadap diri kita sendiri gitu. Nah, maka kata Nabi yang seperti itu imannya belum sempurna. Nah, mendengar kalimat itu kemudian Umar berkata, sekarang demi Allah, wahai Rasulullah, lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Setelah mendengar kalimat itu, maka kemudian Nabi menjawab, saat ini pula wahai Umar, imanmu telah sempurna. Nah, jadi ini luar biasa ya. Cinta kepada Nabi itu harus ditempatkan di atas cinta terhadap diri kita sendiri. Maka bagaimana dulu para sahabat sampai rela mengorbankan dirinya demi membela, demi melindungi Nabi ya, sampai dirinya rela menjadi tameng bagi Nabi Muhammad ya, ketika awal-awal dakwah jahar, dakwah yang terang-terangan, Nabi Muhammad sampai dikelilingi oleh para sahabat, kemudian dilempari, dipanah gitu oleh kaum kafir Quraisy itu. Nah, para sahabat siap menjadi apa? Menjadi tameng gitu, tameng Nabi. Nah, ini menggambarkan cinta kepada Nabi yang luar biasa, dan betul-betul itu menggambarkan bahwa para sahabat itu lebih mencintai Nabi ketimbang dirinya sendiri, sampai rela untuk mengorbankan dirinya. Nah, ini hadirin jamaah rahimakumullah, ketika kita berbicara tentang cinta ini, maka setidaknya ada dua hal yang harus kita perhatikan ya. Yang pertama, kalau kita cinta kepada seseorang, ini berarti menyangkut dengan sosok orang yang dicintai itu gitu ya. Semakin sempurna orang itu, semakin kita pandang itu baik, semakin kita pandang itu luar biasa, maka seseorang akan lebih mencintai orang itu. Nah, termasuk demikian, maka kalau kita melihat sosok Rasulullah adalah manusia yang paling luar biasa, manusia yang paling sempurna, manusia yang paling memiliki akhlak yang tinggi. Wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sungguh Rasulullah itu memiliki akhlak yang tinggi, akhlak yang agung. Jadi kalau berbicara tentang akhlak yang paling tinggi itu tiada lain, contoh teladannya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hebatnya ajaran Islam seperti itu. Jadi dalam ajaran Islam itu ada konsep yang berupa teori, kemudian ada orang yang memperagakan, yang dijadikan sebagai contohnya, itulah figur Rasulullah. Kita bicara konsep hidup yang lain selain Islam, kita akan kesulitan menemukan siapa yang menjadi contohnya gitu. Siapa yang menjadi ikon di dalam pelaksanaan dari satu konsep itu gitu. Akan kesulitan. Tapi kalau kita berbicara tentang Islam, Islam itu adalah satu ajaran, satu din, satu agama, satu konsep yang teorinya langsung disampaikan oleh Allah, yakni di dalam Al-Quran bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad. Dan juga Allah mengutus Rasul yang akan menjabarkan, yang akan memberikan contoh dan teladan bagaimana Al-Quran diterapkan di dalam kehidupan gitu. Maka Al-Quran dijuluki Nabi itu sebagai Al-Qur'anu Yamsi, Quran yang berjalan gitu.
Jadi ada Quran sebagai satu teori global, kemudian ada sosok orang yang bagaimana menjabarkan dan melaksanakan Quran dalam kehidupan. Itulah sosok Rasulullah, dan dijuluki beliau itu adalah Quran yang berjalan. Artinya betul-betul dalam kepribadiannya, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi Nabi itu tidak berbicara, tidak berbuat menurut hawa nafsunya, enggak, ya. Tetapi apa yang Nabi sampaikan, apa yang Nabi contohkan itu adalah illa wahyu yuha, terkecuali hanya mengikuti kepada wahyu yang diajarkan oleh Allah, yakni di dalam Al-Quran. Nah ini hadirin jamaah sekalian, sehingga pantas, layak, dan bahkan harus kita memiliki rasa cinta kepada Nabi Muhammad, karena memang sosok beliau adalah sosok yang luar biasa, sosok yang sempurna di dalam akhlak, sosok yang mampu memberikan teladan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Coba kalau kita lihat konsep hidup yang lain, misalkan siapa sih yang menjadi ikon teladan konsep misalkan sosialisme misalkan? Siapa? Sulit. Nah, jangan jauh-jauh lah, di Indonesia saja dengan ideologi Pancasila. Kita kalau diberikan contoh, siapa sih orang yang di dalam kehidupannya betul-betul sebagai seorang yang Pancasilais? Susah, susah. Nah, tapi kalau kita berbicara tentang Islam, contohnya ada gitu. Itulah Rasulullah, itulah Nabi Muhammad sebagai contoh dalam melaksanakan konsep yang ada di dalam Islam itu sendiri. Nah kemudian hadirin jamaah sekalian, itu yang pertama, rasa cinta itu bisa melihat dari apa? Sosok orang yang dicintai. Kemudian yang kedua, bisa juga dilihat dari faidah dari rasa cinta yang kita berikan kepada orang itu gitu. Ada faedah apa? Ada keutamaan apa gitu. Nah maka kalau kita lihat, ternyata ketika kita mencintai Nabi, itu ada banyak nilai-nilai kebaikan di dalamnya, ada banyak faedah-faedah di dalamnya, ada banyak nilai-nilai yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul ketika kita memiliki rasa cinta kita kepada Nabi. Nah, apa saja? Di antaranya adalah orang yang akan merasakan atau mendapatkan manisnya iman. Orang yang akan mendapatkan manisnya iman itu diantaranya adalah orang yang mencintai Nabi, mencintai Rasul. Ya. Dalam penjelasan Nabi menyampaikan, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ya. Ayyakuna Allaha wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illallah wa ayyakraha ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyukdhafa finnar. 3 perkara beliau menyampaikan yang membuat seseorang akan merasakan manisnya iman. Siapa saja? Yang pertama adalah Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari selainnya gitu. Orang yang seperti itu akan merasakan manisnya iman. Kemudian yang kedua apa? Mencintai saudaranya hanya karena Allah. Dan yang ketiganya, ya, dan benci kembali kepada kekufuran sebagaimana benci dilemparkan dalam
api neraka. Nah, poin yang ingin disampaikan, ternyata orang yang akan merasakan manisnya iman adalah mereka yang mencintai Allah dan Rasul di atas segala-galanya gitu. Bahkan sampai di atas cinta terhadap dirinya sendiri. Nah, orang itulah yang akan merasakan manisnya iman. Kalau kita masih belum merasakan manisnya iman, ya berarti kita harus evaluasi. Bisa jadi cinta kita terhadap yang lain itu masih melebihi terhadap cinta kepada Rasul. Ya, kalau memang kita sebagai mukmin masih belum merasakan manisnya iman. Itu yang pertama ya. Jadi poin penting ketika kita berbicara tentang cinta kepada Nabi, cinta kepada Rasul adalah akan merasakan manisnya iman. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua, dengan cinta kepada Nabi, kita akan bersama-sama dengan beliau nanti di akhirat. Ya. Kita akan bersama-sama dengan beliau di akhirat. Dalam satu penjelasan dari Anas bin Malik, ya, beliau menyatakan bahwa seseorang bertanya kepada Rasulullah, kapan terjadinya kiamat? Wahai Rasulullah. Kemudian Rasul balik bertanya, apa yang telah engkau persiapkan untuk menghadapi kiamat itu? Maka orang tadi berkata, aku tidaklah mempersiapkan untuk menghadapi hari tersebut dengan banyak ibadah, dengan banyak sholat, banyak saum, banyak sedekah, tetapi yang aku persiapkan adalah cinta Allah dan Rasulnya. Maka beliau menjawab, anta ma'a man ahbabta. Engkau akan bersama dengan yang engkau cintai. Nah, jadi orang itu modalnya, bekalnya adalah cinta kepada Rasul. Nah, tentunya nanti akan lebih jauh lagi seperti apa sih cinta kepada Rasul itu. Apakah hanya sebatas di lisan? Nah, ternyata nanti akan ada poin-poin penting lagi, seperti apa bentuk cinta kita kepada Rasul gitu. Nah, hanya Rasul menekankan bahwa engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai nanti di akhirat itu. Dan penjelasan inilah yang menggambarkan bahwa di akhirat itu nanti kita akan ketemu dengan orang-orang yang kita cintai. Maka jangan sampai salah kita dalam memberikan rasa cinta ini, rasa senang terhadap orang gitu. Misalkan kan kalau ditanya siapa tokoh idola kita gitu. Anak-anak kita sekarang hampir jarang menjadikan Nabi Muhammad sebagai tokoh idola. Idola mereka, anak-anak remaja kita rata-rata siapa? Artis. Leuheung lamun artisna muslim gitu. Ya artisna artis barat. Nah, maka kalau berdasarkan anta ma'a man ahbabda, engke di hati bareng gitu. Ya. Bareng jeung Michael Jackson gitu. Bareng jeung siapa artis-artis di dunia gitu, artinya orang-orang kafir gitu. Nah ini harus hati-hati ya. Nah, jadi yang kita cintai itu adalah nanti yang akan kita bersama dengannya di akhirat gitu. Maka yang kita cintai adalah orang-orang yang memang harus kita lihat ya. Kalau ada orang yang cinta kepada ulama akan bagus itu. Cinta kepada para mujahid bagus ya.
Nah, dan nanti akan bersama dengan mereka yang seperti itu gitu. Nah, maka ini hadirin sekalian yang harus kita perhatikan bahwa ternyata apa yang kita cintai di dunia ini maka akan bersama-sama nanti di akhirat. Maka dengan kita memiliki rasa cinta kita kepada Nabi, nah Nabi menggambarkan seperti tadi, mereka akan bersama-sama dengan Nabi. Hadirin jamaah sekalian, kemudian yang berikutnya dari rasa faidah daripada cinta kita kepada Nabi ini ternyata akan memberikan kesempurnaan iman kita. Ya. Tidak akan sempurna iman seseorang kalau masih menempatkan cinta kepada yang lain, termasuk cinta kepada dirinya, di atas cinta kita kepada Nabi. Sebagaimana yang ditegur oleh Nabi tadi kepada siapa? Kepada sahabat Umar. Maka Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Ya. Jadi seseorang tidaklah beriman. Di situ bahasanya la yu'minu, tidak beriman. Tapi para ahli hadis, para ulama menyatakan yang dimaksudkan adalah tidak sempurna imannya gitu. Tidak sempurna imannya. Hingga aku lebih dicintainya dari anak, orang tua, serta seluruh manusia. Berapa tinggi besarnya cinta orang tua kepada anak, kan Nabi mah kedah lebih gitu. Betapa cintanya kita kepada orang tua, kan Nabi mah harus lebih. Betapa cintanya kita kepada siapapun orangnya, tetap jangan sampai melebihi cinta itu, melebihi daripada cinta kepada Nabi. Dan itu kalau terjadi maka disebutnya la yu'minu, tidak beriman atau tidak sempurna imannya. Nah, di jamaah sekalian, itu diantaranya kalau kita menempatkan cinta Rasul di atas segala-galanya. Nah, pertanyaan berikutnya, seperti apa sih orang yang cinta kepada Rasul itu? Bagaimana model, bagaimana bentuk, apa yang harus kita lakukan agar kita termasuk kepada orang-orang yang cinta kepada Nabi? Nah, yang pertama, bukti cinta kita kepada Nabi adalah dengan mendahulukan atau mengutamakan beliau dari siapapun itu. Dalam segala hal, dalam segala aspek. Kalau Rasul sudah memberikan ketetapan, Rasul sudah memberikan keputusan, maka tidak boleh ada keputusan yang lain. Tidak boleh ada pilihan yang lain gitu. Itu yang Allah ungkapkan dalam surat Al-Ahzab, ya, surat 33 ayat 36. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakunu lahumul khiyarah. Tidak layak, kata Allah, tidak pantas seorang mukmin, baik laki-laki ataupun perempuan, ketika Allah dan Rasul sudah memberikan ketetapan, sudah memberikan keputusan, masih ada pilihan-pilihan yang lain. Jadi siapapun harus terkalahkan kalau sudah ada keputusan dari Allah, ada keputusan dari Rasul. Siapapun manusianya, kalau bertentangan dengan keputusan Allah dan keputusan Rasul, itu wajib ditolak oleh kita.
Nah, ini bukti cinta yang pertama kepada Nabi seperti itu. Nabi memerintahkan sesuatu, kita laksanakan. Nabi menetapkan sesuatu, kita ikuti ketetapan itu. Ya jangan jauh-jauh lah. Ketika seorang siswa di sekolah, ada keputusan-keputusan sekolah, termasuk ada tata tertib yang harus dilakukan. Nah, sebagai siswa yang baik terhadap keputusan sekolah itu tetap harus diikuti, harus dilaksanakan. Baik senang ataupun tidak senang, baik setuju ataupun tidak setuju, tetap yang namanya aturan harus diikuti, harus dilaksanakan. Itu adalah menggambarkan sebagai seorang siswa yang baik. Bagaimana mukmin yang baik? Yaitu mukmin yang baik ketika Rasul memerintahkan dilaksanakan, Rasul memberikan ketetapan dipatuhi, ya, tanpa mempertimbangkan lagi ini dan itunya, tanpa lagi menyandingkan dengan pendapat ini, enggak. Udah, kalau Rasul sudah memberikan ketetapan, itu kita terima, itu kita pakai, itu kita amalkan dalam kehidupan kita. Nah, ini orang yang cinta kepada Rasul. Kalau ada beberapa pendapat orang, ya kita kembalikan lagi saja, faruduhu ilallahi wa rasuli, rujuk kembali kepada Allah dan Rasul. Gitu. Siapapun yang menyampaikan, siapapun yang mengatakan ketika bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, itu harus kita hindari, harus kita jauhi, ya, dan harus kita tinggalkan. Nah, ini hadirin jamaah sekalian, jadi bukti cinta kepada Nabi seperti itu yang pertama. Jadi kita harus mendahulukan Nabi daripada yang lainnya. Kalau dalam surat Al-Hujurat dikatakan jangan sampai suara kita lebih keras dari suara Nabi. Maksudnya suara kita lebih keras dari suara Nabi secara lahiriahnya bisa jadi kita suaranya kenceng gitu. Tapi makna lain bisa dipahami, suara kita lebih keras adalah kita punya pendapat sendiri yang menyelisihi pendapat Nabi. Gitu. Cek Nabi gitu, tapi cek kurang kieu gitu. Itu artinya kita bersuara lebih keras dari siapa? Dari Nabi. Nah, maka yang seperti itu yang tidak boleh, yang tidak dibenarkan. Nah, kemudian sekalian, dihubungkan tadi dengan surat Al-Ahzab ayat 36, maka kita harus membenarkan terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi. Itu orang yang cinta kepada Nabi. Yang protes kan Nabi, tidak menolak apa yang disampaikan oleh Nabi, tetapi malah kita membenarkan dan melaksanakan apa yang sudah disampaikan oleh Nabi. Nah, ini cinta kepada Nabi harus seperti itu. Kenapa harus demikian? Karena ya kalau dihubungkan tadi dengan surat An-Najmu ayat 1 sampai dengan 4. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Demi binatang ketika terbenam, demi bintang ketika terbenam, kawanmu Nabi Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru, dan tiadalah yang diucapkannya itu menurut hawa nafsunya, tetapi semua itu hanyalah bersandar kepada wahyu yang sudah disampaikannya. Nah, jadi kalau demikian kita harus yakin bahwa Rasul itu tidak pernah menyampaikan yang salah. Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkan yang salah. Apa yang disampaikan, apa yang diajarkannya itu adalah sesuatu yang benar. Tidak boleh sedikit pun kita meragukan. Nah, jadi kita harus membenarkan, ya. Kemudian harus menjauhi apa yang dilarangnya. Dan kita harus, yang berikutnya, yang keempat adalah kita harus memiliki adab terhadap Nabi. Ya, di antaranya adalah apa? Ya, memuji beliau, bersolawat kepada beliau,
Ya, itu adalah satu bentuk akhlak kita, ya, adab kita kepada Nabi. Bahkan oleh Nabi dikatakan al-bakhilul ladzi man dzukirtu indahu falam yusolli alayya. Ya. Orang yang bakhil, pelit adalah orang yang apabila namaku disebut tidak bersolawat kepadanya. Maka ketika kita mendengar Nabi Muhammad, kita harus melanjutkan dengan apa? Sallallahu alaihi wasallam. Lamun teu kitu-kitu acan mah koret cek Nabi gitu. Ya. Nah ini hadirin jamaah sekalian, itu akhlak kita kepada Nabi, adab kita kepada Nabi seperti itu. Artinya kita cinta kepada Nabi. Ya, dengan menyampaikan pujian kepada Nabi. Cukup nggak dengan memberikan pujian kepada Nabi? Masih kurang. Ya. Kalau ada orang memuji-muji kepada kita, tapi ketika kita memerintahkan tidak ditaati, teu pantes kata mah. Maka yang berikutnya adalah kita harus ittiba. Ittiba itu adalah mengikuti contoh yang disampaikan oleh Nabi. Dan itu yang akan mendatangkan cinta kita, mendatangkan cinta Allah kepada kita. Inilah dalam surat Ali Imran ayat 31, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ya. Katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah, kata Nabi, kata Allah, ikutilah aku, maksudnya ikutilah Nabi gitu. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Nah ini hadirin jamaah sekalian, itu adalah beberapa bentuk cinta kita kepada Nabi. Termasuk mencintai apa yang dicintai oleh Nabi. Kalau Nabi cinta yang ini, kita pun harus cinta yang seperti itu pula gitu. Itulah berarti orang yang cinta kepada Nabi. Kemudian memberikan pembelaan kepada Nabi, ya, dalam bentuk kalau ada saat ini ada orang yang menghina kepada Nabi, kita harus menghimpun rasa benci terhadap orang itu gitu. Jangankan mencintai Nabi, menghujat Nabi, menghujat sahabat Nabi saja kita harus tolak orang itu. Sebab apa? Nabi sangat mencintai para sahabat gitu. Maka kita pun harus cinta kepada sahabat. Maka ketika ada orang yang menghina sahabat, kita harus membenci orang itu gitu. Ya. Kan ada kelompok Syiah itu kan membenci istri Nabi, membenci sahabat Nabi gitu. Nah kita tidaklah demikian. Nah inilah hadirin jamaah rahimakumullah, makna cinta kita kepada Nabi seperti itu. Mudah-mudahan dengan implementasi cinta yang seperti itu, dan intinya adalah ittiba, mengikuti kepada apa yang diperintahkan oleh Nabi, menjauhi apa yang dilarang oleh Nabi, itu akan semakin mendatangkan kita cinta kepada Allah dan Rasul. Allah dan Rasul akan cinta kepada kita. Nah mudah-mudahan dalam momen di bulan Rabiul Awal ini betul-betul akan memperbaharui rasa cinta kita kepada Nabi dan mengimplementasikannya di dalam kehidupan keseharian kita. Demikian yang saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri. Alallahi tawakkalna wa ilahil masir. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.